Ya di titik ini gue baru ngecek ternyata mic yang selama ini seharian gue pakai itu ternyata volumenya begini-begini. Ya kita lihat aja apakah bisa dibenerin atau enggak, tapi ya semoga bisa dibenerin. Oke, besok gue ada tes topik, tes bahasa Korea gitu. Dan hari ini gue mau belajar. Dan hari ini kita rencananya punya 2 blok sesi belajar. Dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Sama jam 2 siang sampai jam 6 sore. Dan untuk sesi lebih detailnya bakal gue jelasin nanti. Karena sekarang gue harus berangkat sebelum jam 9. Biar jadwal hari ini gak ngaret. Karena sekarang udah jam 8.46. Ya agak susah ya ngasih tahu di kamera. Karena HP-nya dipakai buat ngerekam. Jadi ya mau nunjukin pakai apa? Pakai laptop. Ya, jadi gue harus siap-siap sekarang. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. Ya, tempat yang biasa mau dipakai belajar ditutup dong. Gimana ya? Belajar di mana? Hold on a second. Love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. Di sini selama 7 bulan terakhir di Dongso biasanya selalu ada meja dan kursi. Tapi hari ini ya elah, padahal hari ini tadinya mau nunjukin tempat belajar, apa beragam tempat belajar gitu di Dongso, tapi ternyata 2 udah ditutup. Gimana ini? Oke, sekarang gue lagi istirahat karena gue pakai sistem kayak Pomodoro timer gitu. Dan gue udah mulai pakai sistem Pomodoro timer ini waktu pertama kali nyiapin buat MTU sama NUS. Jadi Pomodoro timer yang pertama kali gue pakai itu yang sistemnya 25 menit sama 5 menit. Karena dulu tuh gue sama sekali nggak bisa duduk diem belajar selama waktu yang lama gitu. Jadi gue pikir percobaan dulu kali ya 25 menit duduk diem bisa nggak nih? Kan fokus itu perlu dilatih ya. Makanya gue latih dulu dengan 25 menit ini. Apakah bisa dengan waktu yang sebentar ini gue bisa fokus gitu penuh, dan ternyata berhasil. Tapi seiring berjalannya waktu itu gue udah bisa fokus, kemampuan fokus gue udah meningkat. Pomodoro timer 25 menit kerja, 5 menit istirahat itu udah relatif gak efektif. Karena begitu sesi pertama 25 menit ini, waktu istirahatnya tuh gue belum capek gitu, belum capek belajar. Karena kemampuan fokusnya udah lebih dari 25 menit. Jadi istirahat 5 menit yang pertama itu malah jadi ke arahnya tuh ya nyari kegiatan lain buat ngisi 5 menit ini gitu, bukan karena bener-bener pengen istirahat gitu. Makanya sekarang gue lagi percobaan juga nyobain teknik Pomodoro-nya anak Harvard yang bikin video gitu. Jadi dia bilang Pomodoro timer ini tuh waktu sesi pertama belajar dia bakal bikin lama. Jadi sesi yang pertama belajar itu lebih lama, terus sesi selanjutnya lebih pendekin, sesi selanjutnya lebih pendek lagi. Jadi misalnya untuk gue sekarang, gue lagi nyobain Pomodoro timer pertama 65 menit, habis itu istirahat 10 menit, habis itu 55 menit belajar, 10 menit istirahat, 45 menit belajar, 10 menit istirahat, 35 menit belajar, 10 menit istirahat. Jadi yang gue lagi cobain sekarang 65-10, 55-10, 45-10, 35-10, dan itu kalau di total 4 jam. Dan kayaknya sejauh ini masih bagus ya dari sesi pertama, karena ini gue lagi sesi pertama lagi istirahat
pertama juga. Dan menurut gua cara belajar ini eksperimen, jadi nggak ada yang tahu yang bener gimana gitu. Kita harus eksperimen aja sama diri kita sendiri mana yang paling cocok sama kita. Jadi gitu sih kalau menurut gua. Lanjut belajar. Hari ini kampusnya ramai banget, nggak tahu lagi ada acara apa, tapi banyak anak kecil juga. Ya, makan. Hari ini makannya beli, nggak sempat bikin aja. Jadi ayo makan. Jadi gimana kualitas mic-nya? Hari ini lagi nyobain mic baru. Soalnya kemarin ada yang komen katanya investasi mic juga perlu bro. Jadi beli mic. Ya jadi balik ke topik hari ini. Emang 4 jam itu belajar apa aja sih? Jadi kemarinnya gue udah nyiapin gitu mau belajar apa buat hari ini. Jadi dari apa yang udah gue kumpulin itu dibagi ke 8 jam ini, 8 jam sesi belajar. Jadi hari ininya pas belajarnya itu udah nggak usah nentuin lagi mau belajar apa gitu hari ini, tapi bener-bener cuman tinggal fokus belajar. Dan hari ini tuh nggak tahu ada acara apa, tiba-tiba Dongseo rame aja, mobil parkir di mana-mana. Biasanya nggak gini gitu, tapi waktu dilihat gue juga nggak tahu sih sampai sekarang acaranya apa, cuman di lapangan olahraganya kayak penuh gitu, rame. Kayak tadi pagi udah mulai mainin lagu, terus banyak anak kecil gitu, orang tua dan anak-anaknya. Oh ya, dan yang seperti kalian lihat tadi, dari tempat beli makan sampai perpus lagi tuh kayak ujung ke ujung, soalnya perpus itu udah yang paling atas, tempat makan semua ada di bawah. Jadi ya cukup lelah tadi naik turun. Jadi di Korea itu kebanyakan ya gini, univnya kayak berbukit-bukit, yang datar tuh jarang. Tapi untungnya univ gua tahun depan itu datar, jadi ya enak lah, nggak usah manjat-manjat lagi. Oh ya, gue juga mau kasih tahu yang tadi lupa dikasih tahu di tangga. Jadi aplikasi yang gue pakai buat Pomodoro timer ini Forest, namanya Forest. Jadi di Forest ini kalau misalnya kalian berhasil fokus 25 menit, nanti dia bakal jadinya satu pohon gitu. Forest ini udah gue pakai sejak gue persiapan ke NTU. Jadi kalau nih kalian lihat screenshotannya, nanti gue taruh sini. Ini tuh di tahun 20, di tahun 21, di bulan-bulan tertentu tuh gue pakai Forestnya banyak banget ya, karena itu lagi fokus belajar buat tesnya NTU. Jadi kan lucu aja gitu, belajar tuh bisa dibikin kayak game. Jadi kayak gue dulu fokusnya gitu sih, pengen punya banyak pohon gitu di taman. Jadi gue belajarnya dibanyakin. Jadi ya dibikin gamenya dalam bentuk kayak gitulah. Tapi ini aplikasi diantara pelajar-pelajar harusnya udah terkenal sih. Jadi ya gitu. Dan gue juga tadi ninggalin barang-barang gue di perpus. Soalnya waktu gue lihat gitu jam makan siang, yang lain juga pada ninggalin barang. Jadi ya udah gue tinggalinnya. Soalnya mau balik lagi ke situ nanti belajar. Udah sih, gue nggak tahu mau ngomongin apa lagi. Gue makan dulu kali ya. Belajar lagi. Okay, yeah. 시간이 금이라에 그로말까 24캐럿 아니 위가 24캐럿 go one time 틱톡킹 말이 걸면 대답하지 환전이라고 그래 이 순간에도 기분은 마치 빌 게이츠 건이 범피 슬림 잔액조에 필요 없는 기분 이만큼 벌어야 해 매일매일 싸운 만큼 내 이력이 될 걸라 yeah 그래 내 말은 말했듯이 위가 24캐럿 동안에 해야 해 뭔가를 지혜롭게 쓰고 나서 지혜롭게 벌어 이 말 하나하나 머릿속에 영리하게 적어넣어 돈은 돌고 돌아오지만 시간을 한번 소비하면 돌아오지 않아 그러니 너의 곁에 있을 때 채워 넣어 너의 삶에 yeah
내가 되는 법을 내가 배우는 중이지 대학교 안 갔고 빈 곳에 채운 초상화 시간이 금이고 교복을 벗자마자 길에 눌러 앉아 입에 달고 살아 I love my life 이기적이라고 어른들은 말해 내가 안 고픈 걸 아는 게 두 귀에 earphone 꼽은 내게 친구들은 Ya, salah satu indikator yang menunjukin kalau sesi belajar lu bagus tuh kalau kepala lu udah pusing beres belajar. Jadi kalau udah pusing berhenti belajar aja. 눈을 보며 사니까 담지 못하는 풍경 바닥을 보고서 걷는 동안은 넘어지지는 않았지만 뛰거나 나는 거는 Ya di titik ini gue baru ngecek ternyata mic yang selama ini seharian gue pakai itu ternyata volumenya begini-begini ya. Kita lihat aja apakah bisa dibenerin atau enggak, tapi ya semoga bisa dibenerin. Dan kan kita hari ini belajar 8 jam ya, 2 blok gitu, 2 blok belajar, dan itu cukup panjang sih kalau menurut gue. Mungkin ada pertanyaan kayak kalau misalnya capek kayak gimana, karena 8 jam itu bukan waktu yang pendek. Jadi gue punya 3 cara untuk ngehindarin capek ini. Yang pertama, gue bagi dulu bahan belajar gue ke 2 kategori. Yang pertama itu bahan belajar yang relatif berat sama yang relatif ringan. Yang relatif berat ini maksudnya apa sih? Kalau di kasus gue itu nge-review soal. Nge-review soal itu relatif berat karena harus konsentrasi, mesti analisa soal, mesti konsentrasi ini di mana kata-kata yang pentingnya. Dan kalau yang bahan belajar yang ringan itu tuh kayak review vocab atau review grammar. Pokoknya hal-hal yang review-review kayak review writing juga itu termasuknya ringan. Jadi bahan yang berat ini bisa kita taruh di sesi awal belajar. Jadi kalau misalnya otaknya udah capek, otaknya udah bosan, kita bisa mulai belajar ke yang lebih ringan gitu, kayak review-review itu. Dan yang kedua, gue belajar pakai musik karena gue suka musik, sama sebenarnya musik ini membantu ke bahan-bahan yang bisa bikin kita bosan. Misalnya kayak review vocab. Ya kalau review vocab puluhan gitu itu kayaknya nggak perlu musik gitu, tapi kalau review vocabnya udah relatif lebih banyak itu tuh bosen banget. Makanya gue kalau review vocab gue pakai musik biar menarik aja gitu sambil dengar musik. Dan yang ketiga itu pindah suasana. Makanya kalau kalian lihat blok pertama gue belajar itu di reading room yang di atas, blok kedua yang gue belajar itu di reading room yang di bawah. Karena pindah suasana itu bener-bener bantu biar nggak bosen aja lihat sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau misalnya lagi capek ngerjain soal atau lagi capek belajar, bisa ngelihat ke arah yang lain, bisa lihat pemandangan yang baru. Dan satu lagi yang mungkin kalian bisa lakukan itu punya accountability partner. Jadi semester lalu waktu gue nyiapin topik yang buat bulan Juli, gue punya accountability partner tuh bertiga. Jadi ada gue sama 2 orang lagi. Dan kita tuh seminggu sebelum topik itu selalu setelah beres kelas makan siang bareng, abis itu belajar bareng gitu. Jadi accountability partner ini harus seseorang atau banyak orang yang punya visi yang sama sama kita, punya tujuan yang sama sama kita, biar bisa saling support, bisa saling dukung, bisa saling ingetin waktu kitanya udah mulai capek, udah mulai apa. Dan sebenarnya mereka tuh kayak ngingetin, kita juga nggak usah secara aktif ngingetin, karena dengan kita bareng belajar aja itu tuh udah saling lihat-lihatan, udah saling support gitu. Kalau dibayangin mah, kalau misalnya gue nggak belajar, terus ngelihat temen gue yang punya visi yang sama, yang punya tujuan yang sama lagi belajar, itu jadi terdorong lagi gitu untuk belajar biar nggak, ya kayak jaga harga diri di depan accountability partner lu gitu. Dan itu sih yang mungkin bisa ngebantu kalau lagi capek. Dan sekarang gue udah pulang, kayak yang tadi gue udah bilang, gue udah mumet, udah kepalanya udah pusing. Jadi gue tahu di titik ini kalau misalnya gue terusin lagi, gue udah nggak bagus gitu. Dan hari ini lumayan berhasil. Pomodoronya berapa jam ya, nanti ditunjukin di sini ya, segitu jam gitu efektif belajar. Dan kayaknya sih 6 jam 40 menit efektif belajar, karena sisanya tuh istirahat. Jadi sekian aja hari ini buat persiapannya. Gue mau beres-beres, habis itu mau nyantai dikit. Hari ini ada jadwal telepon sama keluarga juga, jadi mau makan dulu, mau beres-beres lah segala. Okay, yeah. 시간이 금이라이 그럼 알까 24캐럿 아니 위가 24캐럿 go one time 틱톡킹 말이 걸면 대답하지 환전이라고 그래 이 순간에도 기분은 마치 빌 게이츠 건이 범피 슬림 잔액조에 필요 없는 기분